Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat GPD Budi Mulia yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan siapapun yang bisa mendengarkan siaran ini. Pagi hari ini kita datang lagi berjumpa dalam doa pagi. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berterima kasih dan bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menjaga, melindungi, memelihara kami melewati sepanjang malam, dan kami bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami rindu lagi untuk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu, untuk menjadi pedoman hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-14. Kemudian kita akan baca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang pertama. Judulnya adalah Kebebalan Manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Haleluya. Saudara, kalau kita berbicara bebal, ya, bebal itu artinya suatu sikap atau sifat dari seseorang, ya, dari seseorang, yaitu orang yang dalam kamus dikatakan bebal itu adalah seseorang yang sukar untuk mengerti, ya, sukar untuk mengerti atau tidak cepat untuk menanggapi. Dengan kata lain, tumpul pikirannya, ya, atau bodoh, ya, bodoh. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan kita ini dikatakan, saudara-saudara, orang bebal itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, atau berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Saudara, kalau manusia sudah prinsip, sudah bersikap mengatakan tidak ada Allah, maka saudara-saudara dalam kehidupannya sehari-hari pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, ya. Tutur katanya yang bodoh. Karena kalau dia seorang yang percaya adanya Allah, kalau dia percaya adanya Tuhan, maka itu akan tercermin dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dalam tutur katanya, dalam tingkah lakunya. Karena tahu adanya Allah, artinya ada satu kekuasaan yang mengontrol hidupnya, yang mengontrol perbuatannya, yang mengontrol tingkah lakunya, yang mengontrol tutur katanya. Tapi karena tidak mengakui adanya Allah, maka orang itu akan menjadi orang yang liar, berbuat sesukanya, bertindak sesukanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius, kalau kita membaca 2 Timotius
pasalnya yang ketiga, ketika Paulus dia menggambarkan keadaan manusia pada akhir zaman, dia mengangkat ada dua pribadi dalam zaman Musa, yaitu Yanes dan Yambres. 2 Timotius pasal 3 ayat 8 mulai. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, Paulus mengangkat dua orang dalam zaman Musa, yaitu Yanes dan Yambres. Mereka adalah orang-orang yang firman Allah katakan mereka bobrok, dan mereka adalah orang-orang yang menentang kebenaran, menentang Musa, menentang kebenaran, artinya melawan kebenaran, menolak kebenaran. Itulah saudara-saudara yang dikatakan orang bebal, ya, orang bebal, orang bobrok, tidak mau diajar, tidak mau tunduk, tidak mau dididik, menolak kebenaran, menolak pendidikan, menolak didikan, menolak ajaran, saudara-saudara, menentang segala sesuatu yang baik. Mereka lebih senang menuruti nafsu mereka, pikiran mereka yang bodoh. Saudara-saudara, firman Allah katakan, ya, di dalam Mazmur 92 ayat 6, orang bodoh tidak akan mengerti. Orang bodoh tidak akan mengerti, orang bebal. Orang bodoh itu disamakan dengan orang bebal. Orang bebal itu disamakan dengan orang bodoh. Orang bodoh, orang bebal sulit sekali untuk mengerti, sulit sekali untuk dibuat mengerti, karena dasar hatinya sudah bebal, ya. Amsal 1 ayat 22 dikatakan orang bebal benci kepada pengetahuan. Orang bebal benci kepada pengetahuan, ya. Mereka lebih suka berbuat hal-hal yang di luar kebenaran, ya. Orang bebal itu benci kepada pengetahuan. Amsal 1 ayat 32 dikatakan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Orang bebal akan dibinasakan atau binasa oleh kelalaiannya. Orang bebal adalah orang yang lalai, ya, orang yang seringkali mengabaikan, lalai, melalaikan, mengabaikan, ya, orang bebal. Amsal 10 ayat 20 dikatakan orang bebal itu berlaku cemar, senang berbuat cemar, lebih senang kecemaran, ya, berbuat cemar menjadi hobi, berbuat cemar menjadi gaya hidup, berbuat cemar, berbuat keonaran menjadi stylenya, saudara-saudara, ya, menjadi gaya hidup, menjadi hobi, menjadi kegemaran. Saudara-saudara, hati-hati, sebab orang bebal, saudara-saudara, firman Allah katakan busuk dan jijik perbuatan mereka. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau diajar, tidak mau dibawa kepada kebenaran, menolak, menentang, ya. Sebab itu jijik. Perbuatan-perbuatan yang saudara-saudara melanggar asusila, melanggar tata krama, melanggar norma-norma, melanggar kebenaran, melanggar nilai-nilai di dalam firman Allah, itu menjijikkan. Itulah gaya hidup orang bebal. Haleluya. Saudara-saudara, kalau sampai hari ini kita masih memiliki hati yang mau diajar, hati yang mau dididik, hati yang mau dibentuk, ya,
mau dibawa kepada kebenaran, masih mau ditegur, masih mau merespon firman Allah, masih mau merespon kehadiran Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita bersyukur. Arti kita masih diberi hati yang baik. Itu sebabnya saudara-saudara, marilah pada hari-hari ini kita selalu menjaga hati supaya jangan sampai kita menjadi hati yang bebal. Biarlah hati kita selalu rindu, biar kita selalu memiliki hati yang lembut, hati yang penurut, hati yang taat, ya, hati yang mau diajar, hati yang mau dididik, hati yang mau dibawa kepada kebenaran. Saya akan akhiri dengan satu ayat di dalam Amsal 4. Amsal 4 ayatnya yang ke-23 saudara. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, di situ terpancar kehidupan. Hati orang bebal akan terpancar kebusukan. Dari hatinya akan mengalir kebusukan, kelicikan, ketidakadilan, keonaran. Tetapi ketika kita menjaga hati kita, firman Allah katakan dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah kita miliki hati yang selalu saudara-saudara mengeluarkan kehidupan, kebaikan, keharuman, selalu memuliakan Tuhan, selalu menyembah, selalu meninggikan Tuhan, selalu ada kerendahan. Biar dari hati kita selalu mengalir hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kepujian, saudara-saudara, yang enak didengar, yang sedap didengar, yang mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bebal, karena akhir kehidupan dari orang yang bebal, kehancuran, kebinasaan, ya, akan mendatangkan cemooh, saudara-saudara. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita akan menjaga hati kita di akhir zaman ini, supaya dari dalam hati kita akan terpancar kebaikan-kebaikan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman Allah ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami mau renungkan Tuhan siang dan malam. Dan kami mau melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari, agar supaya kami tidak menjadi orang yang bebal, tapi kami menjadi orang yang senantiasa mau diajar, mau dibawa kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih, kami terus bawa negara dan bangsa kami, Tuhan berkati dan pulihkan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan kemampuan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi.